Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube. Salah satu alasan mulai agak seriusnya belajar drone racing FPV adalah banyak spot outdoor yang cocok dan aman untuk menerbangkan drone mini quad di sekitar saya tinggal. Jika sudah berbicara outdoor dalam hobi drone FPV, ini menurut saya seorang pemula, salah satu hal yang paling esensial adalah mencari tas apa yang dapat membawa spare part, kemudian tools, dan gear banyak saat kita main yang tentunya cocok untuk pemula seperti saya. So, ini adalah Relax Backpack, tas khusus untuk membawa drone racing, kemudian gear, dan spare part banyak. Yang datang dari Banggood. Saat video ini dibuat harganya sekitar 700 ribuan. Link pembelian dan kode kupon juga ada di deskripsi video, bisa agan cek ya. Dan Relax Backpack ini menggantikan tas ransel bergaya army biasa yang selama ini saya akali agar bisa membawa drone racing atau mini quad. Nah, agak cukup sulit memang untuk mencari tas drone racing ya, karena ini agak khusus sih, maksud saya yang harganya nggak terlalu mahal bagi pemula. Nah, kalau para suhu racer yang rajin ikutan balapan seperti itu, mungkin sudah pada pakai FPV backpack yang harganya 1,5 juta sampai 2 jutaan ke atas lah. Seperti Loewe BP X3, kemudian Torvol Quad Pistop, lalu Betaflight Hype, dan juga Think Tank Helipack. Sementara yang sedang saya pegang ini bisa menjadi alternatif dari tas-tas drone racing kelas profesional atau yang harganya mahal tersebut. So, kita mulai dari bahan dan desain dari tas ini. Relax Backpack punya desain yang terlihat seperti desain tas laptop tapi dengan ukuran portable yang sangat besar. Ini menurut saya. Saya tidak menyangka sebesar ini awalnya, karena kalau saya perhatikan dari review para pilot luar, terlihat kecil di punggung mereka. Ternyata saya tidak melihatnya dari faktor fisik para pilot luar ya. Dalam artian sepertinya badan saya ini terlalu kecil dibandingkan badan para pilot luar, atau tipikalnya orang Indonesia ini pada kecil ya. Lihat aja nih badan saya yang krempeng ini. Jadi saat saya lihat di review para pilot luar itu terlihat kecil, ternyata pas datang dan saya pakai kemana-mana ternyata ukurannya besar dan juga nyaman banget nih digunakan. Secara keseluruhan bahan kain tas ini adalah dari polyester, bahan standar sebenarnya untuk sebuah tas nih. Kemudian ini nggak terlalu kasar ya, oke banget nih bahannya. Kemudian untuk warna yang merupakan warna abu ini tentunya sangat cocok dipakai untuk outdoor dan panas-panasan. Alasan pertama, warna abu bakal terlihat kalem dan istilah sayanya mungkin bakal menyamarkan kotor ya. Kalau misalkan tas ini jatuh ke tanah yang kering, jadi nggak terlihat dekil seperti itu. Sementara untuk alasan yang kedua adalah warna abu ini dapat menyerap cahaya dari sinar matahari. Jadi tujuannya adalah agar bikin gear kita di dalam itu tetap adem. Itu kalau menurut saya, meskipun memang nggak terlalu signifikan. Tapi secara keseluruhan desain dan bahannya ini saya suka nih di harga 700 ribuan tersebut. Kita pindah ke bagian belakang nih kan. Biar saya alihkan dulu. Ini berat karena banyak banget gear yang saya masukkan ke sini. Di bagian belakang ini ada 3 bantalan yang cukup tebal nih. Menurut saya ini bantalan ini tebal banget nih. Ada 1, 2, 3, dan ini bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa tas ini begitu nyaman saat saya pakai tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian pada bagian shoulder strapnya ini di sini ada 2 buah strap nih, 2 buah strap lagi. Yang pertama ada waist belt ya, seperti ini ukurannya lebih besar. Ini bisa sampai 99 cm atau sekitar 1 meteran ya kan. Jadi kalau misalkan ukuran badan agan itu besar, jadi bisa disesuaikan saja untuk penggunaannya biar lebih nyaman lagi saat dipakai, lebih nyaman dan juga lebih kuat lagi. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang strap kedua pun sama nih, ada yang lebih kecil, ini bisa nempel ke bagian dada kita ya, atau bisa dikunci di pas bagian dada kita seperti ini. Sementara untuk yang bagian gantungan seperti ini kita bisa menempelin action cam. Jadi kalau misalkan kita itu lagi main di luar ruangan atau main outdoor, kemudian sambil jalan itu pengen didokumentasikan, ya bisa pasang action cam di sini. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sisi kiri. Nah, di sisi kiri ini ada saku jaring yang ukurannya juga cukup besar. Di sini tempat untuk menyimpan botol minuman, kemudian snack, kemudian barang-barang lainnya. Kalau di sini saya ada botol minuman dan juga sebuah modem ya. Tetap saya bawa meskipun mainnya ini ke daerah pegunungan. Kemudian kita pindah ke bagian sisi satunya lagi atau sisi kiri ya. Nah, di sini itu ada saku jaring yang ukurannya lebih besar dan juga ada strap yang bisa dikunci ya, atau strap clip yang bisa dikunci. Tujuan dari strap ini bisa untuk menyimpan barang-barang atau gear yang lebih esensial, misalnya gimbal HP ini. Ukuran gimbal HP ini cukup besar dan juga agak sedikit berat, tapi bisa masuk dengan mudah ke saku jaring di sebelah kanan ini. Kalau misalkan Agan pengen bawa gimbal di sini, atau misalkan Agan pengen bawa
tripod HP bisa juga dimasukkan ke sini. Tinggal di kunci saja pakai klip seperti ini kan. Udah nempel kuat seperti itu. Mantap banget. Lalu kita pindah nih ke bagian depan terlebih dahulu sebelum kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini dia di bagian depannya ini kita bisa melihat ada logo Relax, kemudian ada FPV Racer seperti ini. Ini tampilannya udah oke lah. Di kantung pertama ini, sebenarnya kantung pertama ini yang paling kecil, tapi isinya itu atau ruangannya ini luas banget. Kita bisa masukin kartu micro SD, kemudian kabel USB, kemudian korek, kemudian topi, kacamata. Kalau saya biasanya memasukkan barang-barang yang memang bakal sering dibutuhkan biar nanti gampang untuk ngambil ya kalau di depan seperti ini. Itu kalau saya. Kemudian untuk yang paling terpenting lagi nih dari sebuah tas drone racing. Salah satu ciri khas utama dari sebuah tas drone racing adalah dia harus punya strap untuk nempelin drone racing di depan tas ini atau di depan backpack kita. Drone racing itu biasanya harus punya strap seperti ini itu agar mempermudah kita untuk nempelin drone biar nanti nggak selalu sering pasang atau bongkar pasang propeller ya, bisa langsung tempelin saja. Nanti saya buktikan atau nanti saya tunjukkan seperti apa. Dan kebetulan untuk di Relax backpack ini menurut saya ini untuk strap untuk nempelin drone tersebut banyak banget nih kan. Di sini misalkan ada satu di bagian atas, di sini sudah tersedia klipnya ya. Lalu di sini ada gantungan, di sini ada gantungan. Dan untuk klip pertama ini saya bisa pasang satu mini quad di sini dan nempel banget nih kan. Kalau misalkan Agan pengen bawa satu mini quad bisa tempelin di sini. Sementara saya sering bawa lebih dari 1, 3 pun bisa nempel di sini. Yang pertama satu mini quad 5 inch di sini, kemudian satu mini quad 5 inch di sini dan juga satu mini quad 3 inch di sini. Jadi bisa nyampe 3 drone. Dan kalau menurut saya semakin banyak drone yang kita tempelin di bagian depan ini, kalau dari sisi gaya sih bakal terlihat semakin keren. Itu kalau menurut saya. Kemudian kita lanjut ke bagian kantung kedua di bagian sini ya. Untuk bagian kantung kedua ini sebenarnya ini adalah khusus untuk toolboard ya, seperti yang bisa Agan lihat ini. Di sini saya membawa toolboard dan toolboard ini pun sudah termasuk ke dalam paket dari backpack ini. Misalnya di sini saya membawa obeng, kemudian klip, kemudian gunting, sikat, ini penting banget, dan juga ada headstring, lalu ada cable tie ya seperti ini juga penting banget. Agan bisa membawa sesuai dengan kebutuhan biasa, tapi meskipun misalnya kita nggak bawa toolboard, untuk yang kantung kedua ini kita bisa memasukkan laptop ke bagian sini. Alasannya kenapa bawa laptop? Kalau misalkan kita lagi main outdoor FPV, itu biasanya kita nyempatin waktu seharian penuh buat bersantai, buat main. Jadi kalau misalkan udah habis main, kita bisa langsung bersantai sambil ngedit footage atau sambil online ya di media sosial seperti itu. Dan di kantung kedua pun sudah terdapat 3 saku nih kan. Ada 3 sub saku ya, yang lebih besar sebelah sini, kemudian di sini ada saku yang lebih kecilnya lagi 2. Dan sekarang kita pindah ke bagian kantung utama dan ini dia kan, jeng 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 jeng. Wow, mantap banget. Di sini saya udah nempelin banyak gear dan juga ya peralatan FPV semacam itu. Biar saya buka terlebih dahulu. Nah, ini dia kan. Untuk kantung utama ada banyak gear yang saya bawa. Posisi saya ke tempat ini itu lumayan cukup jauh. Saya ke sini bawa motor. Biasanya kalau ke pegunungan karena jalannya juga agak kecil ya, bawa motor kemudian jalan kaki naik untuk ke daerah yang lebih tinggi. Itu agak cukup lumayan jauh dan di sini gear saya tetap rapi. Apa saja yang ada di dalam gear, tapi sebelum saya buka satu persatu gear yang saya bawa, saya mau jelaskan dulu. Jadi bahan di kantung utama ini, untuk bahannya ini adalah dari Bludru, artinya kain lembut yang nggak bakal ngerusak gear kita, jadi nggak kasar lah istilahnya. Kemudian di sini pun ada 1, 2, 3, 4 ya, kita dapat 4 divider. Nah, divider ini sifatnya modular, jadi tergantung dari gear Agan penempatannya mau seperti apa. Jangan ngikuti saya pun bisa, karena saya di sini bawanya itu banyak banget. Jadi penempatan saya seperti ini. Kalau Agan mau berubah, karena ini saya bilang tadi modular, jadi kita bisa pindahin kemana-mana. Kemudian untuk yang selanjutnya ini di bawah sini pun ada 2 kantung ini lagi ya, ada 2 kantung jaring lagi di bagian kantung utama sebelah sini. Di sini saya bisa bawa double tip, kemudian beberapa velcro, kemudian action cam dan lain sebagainya. Lalu untuk yang tas jaring kedua, di sini saya bawa kantung kecil. Ini sama juga isinya dari dalam paket Relax backpack. Lalu ada rain cover. Rain cover ini saya simpan di sini atau saya pakai untuk alas. Jadi gini kan, penempatan rain cover ini tidak ada di bawah sini ya. Maksudnya tidak ada di bawah
kantung. Biasanya kan kalau misalkan tas ransel biasa itu udah di bawah, kalau ini kita masukinnya ke daerah sini aja, bisa langsung ke sini ya, ke kantung jaring yang ada di dalam kantung utama. Tetap kuat sih, nggak ada masalah kalau menurut saya. Jadi kalau di bagian bawahnya ini kita ada dua bantalan yang terbuat dari karet, dan ini menurut saya kualitasnya lumayan bagus lah. Sekarang kita lihat apa aja isi yang ada di dalam tas backpack ini. Ini posisi kameranya mudah-mudahan enak ya. Nah, di sini untuk yang divider utama atau di bagian pemisah utama, di sini saya bawa FPV goggle. Jadi untuk FPV goggle saya tempatkan di bagian atas. Lalu untuk bagian kedua, di sini pun untuk bagian kedua ini agak terlihat kosong, tapi saya sengaja karena untuk bawa beberapa buah antena. Jadi saya bawa antena cadangan lumayan cukup banyak seperti ini, dan nanti bisa ditempelin satu-satu ke bagian divider atau dinding dividernya seperti ini kan. Lalu selanjutnya di sini saya bawa Taranis QX7 di sini. Untuk transmitter saya bawa di sini. Kemudian untuk yang divider terakhir atau divider paling bawah di sebelah kecil sini, atau saya bagi ya, di sini saya bawa all-in-one tool. Biasanya saya gunakan untuk mengganti prop yang patah, mengganti prop yang bengkok. Jadi tinggal pasang aja pakai alat ini ya. Lalu di daerah sini pun bawa beberapa baterai LiPo 4S 2 buah 1300 mAh. Kemudian bawa juga beberapa baterai 2S ya, ini untuk main drone yang 3 inch nih kan, agak ya lumayan lah, 4 biji, jadi lumayan banyak. Kemudian untuk yang divider terakhir di sini saya bawa Hubsan Zino beserta transmitter. Ini saya tunjukin dulu untuk transmitter atau TX dari Hubsan Zino. Lalu selanjutnya di sini saya bawa Hubsan Zino-nya ini kan. Nah, ini dia. Hubsan Zino pun masuk di sini. Jadi bayangkan, dari satu tas saya bawa berapa banyak, itu belum termasuk dengan 3 drone racing yang saya tempelin di bagian depan ya. Jadi banyak banget barang yang saya bawa. Oke, jadi gimana pengalaman saya selama menggunakan tas drone racing ini? Tentunya kesimpulan saya ini juga harus sesuai dengan harga 700.000 tadi ya. Jadi gini, Relax Backpack punya desain yang sedikit fashionable. Seperti yang saya bilang, ini mirip dengan tas laptop tapi dengan ukuran portable yang benar-benar besar nih kan. Saya suka dengan desain dan juga material serta warnanya ya, yang kalem. Bahan kain utamanya juga bagus. Saya suka kemampuannya yang bahkan bisa nempelin 3 mini quad sekaligus. Punya banyak saku, dan kantung utamanya juga bisa nempel muat banyak gear ya, seperti itu. Dan secara keseluruhan saya sangat nyaman ya menggunakan tas ini. Udah besar, desain bagus, kemudian muat banyak pula. Jadi kalau teman-teman lagi nyari tas drone racing agar bisa diajak outdoor yang agak sedikit ekstrim, misalnya panas-panasan, Relax Backpack ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan dengan harga yang setidaknya setengahnya dari harga backpack para profesional atau suhu-suhu yang udah profesional ya. Link pembelian ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.